Kadang-kadang ya, satu angka dalam anggaran pemerintah itu bukan sekedar angka loh. Itu tuh bisa jadi cerminan yang nunjukin apa prioritas mereka, apa masalah yang ada, dan bahkan cara berpikir para pemegang kekuasaan. Nah, kali ini kita akan membedah satu angka yang, wow, kontroversial banget. 8,5 miliar rupiah. Coba deh kita resapi dulu angkanya. Gede banget kan? Angka inilah yang jadi pemicu perdebatan panas di mana-mana. Dan pertanyaan terbesarnya, emang bener duit segitu banyak cuma buat beli satu, sekali lagi, satu mobil dinas? Jawabannya, sayangnya, iya, beneran. Oke, biar kita semua paham gimana ceritanya sebuah mobil bisa semahal itu dan apa sebetulnya masalahnya, kita bakal kupas tuntas dalam 5 bagian. Kita lihat faktanya, terus kita dengerin alasan yang dikasih, kita bedah makna di baliknya, lihat biaya sesungguhnya, dan terakhir, apa sih yang bisa kita lakukan? Yuk kita mulai bedah sama-sama. Oke, bagian pertama. Kita lihat dulu fakta-fakta dasarnya, kenapa alokasi anggaran ini bisa jadi kontroversial banget. Jadi, ini bukan mobil biasa ya. Duit 8,5 miliar rupiah ini asalnya dari APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dipakai untuk beli satu unit mobil dinas gubernur. Kelasnya ultra mewah. Kita lagi ngomongin mobil sekelas SUV premium Eropa atau sedan VIP. Pastinya fiturnya udah paling canggih, kenyamanan dan keamanannya udah level sultan. Tentu saja, pengeluaran segede ini pasti ada penjelasannya. Yuk, kita coba dengerin narasi resmi atau pembenaran yang diberikan oleh pemerintah daerah. Nah, ini dia dalihnya. Katanya sih, mobil ini perlu untuk mobilitas tinggi, medan yang sulit, dan standar keamanan VVIP. Kedengarannya familiar ya? Alasan-alasan ini tuh dirancang biar seolah-olah logis dan penting banget. Seakan-akan mobil ini tuh kebutuhan mutlak, bukan sebuah kemewahan. Nah, yang menarik di sini adalah argumen soal medan berat itu. Justru ini malah ngebuka masalah yang lebih besar. Gini deh logikanya. Kalau jalanannya emang rusak parah, bukannya dana APBD itu seharusnya dipakai buat benerin jalan demi kepentingan semua warga, bukan malah beli satu mobil super mahal biar satu orang aja yang nggak ngerasain jalan rusak itu. Masuk akal kan? Dan inilah inti masalahnya. Ini bukan lagi soal teknis mobil, tapi soal prinsip dasar tata kelola pemerintahan. Prioritasnya itu kebalik. Kenyamanan satu pejabat ditaruh di atas kebutuhan infrastruktur yang dirasakan ribuan, bahkan jutaan warganya. Ini jelas sebuah kegagalan. Oke, kalau alasan logisnya aja lemah, kenapa ya pembelian kayak gini masih aja terjadi? Untuk jawab itu, kita perlu melihat mobil ini bukan sekedar sebagai alat transportasi, tapi sebagai sebuah simbol. Ada sebuah konsep sosiologi yang pas banget buat ngejelasin fenomena ini, namanya fetishisme birokrasi. Gampangnya gini, sebuah benda, dalam kasus ini mobil, nilainya itu bukan lagi dari fungsinya buat pindah tempat, tapi dari status, gengsi, dan kekuasaan yang nempel di benda itu. Jadi intinya begini, mobil ini tuh berfungsi sebagai alat buat pamer status dan bikin jarak. Seolah-olah mau bilang, saya penguasa, kalian rakyat biasa. Jadi uang 8,5 miliar itu sebetulnya bukan buat beli fungsi transportasi, tapi buat beli gengsi. Kutipan ini benar-benar ngena banget. Mobil ini jadi kayak kepompong mewah, sebuah benteng baja yang ngelindungin penumpangnya dari kenyataan pahit yang dihadapi warga setiap hari. Jalanan rusak, macet, dan transportasi publik yang mungkin ya begitulah. Simbolisme ini punya biaya yang sangat nyata. Sekarang mari kita lihat dampak sesungguhnya dari krisis prioritas ini bagi masyarakat. Apa sih biaya yang sebenarnya? Nah, ini konteks yang bikin pembelian ini terasa makin menyakitkan. Keputusan ini diambil bukan pas ekonomi lagi bagus-bagusnya, tapi justru di tengah kondisi ekonomi yang sulit, infrastruktur yang butuh perbaikan, dan banyak warga yang masih berjuang melawan kemiskinan. Ini jelas menunjukkan matinya sense of crisis atau kepekaan terhadap krisis di kalangan pejabat. Ada jurang pemisah yang lebar banget antara realitas yang mereka ciptakan untuk diri sendiri dengan mobil mewahnya dan realitas yang dijalani oleh rakyat yang seharusnya mereka layani. Ini membawa kita ke pertanyaan yang paling mendasar, opportunity cost atau biaya peluang. Kalau uang 8,5 miliar ini nggak dibelikan satu mobil, kira-kira bisa dipakai buat apa aja ya? Yuk, kita lihat tabel ini, biar kebayang. Satu mobil gubernur itu nilainya setara dengan puluhan ruang kelas baru buat anak-anak kita. Setara dengan ratusan bantuan modal buat UMKM yang lagi berjuang.
atau setara dengan perbaikan beberapa puskesmas yang melayani kesehatan masyarakat. Inilah biaya yang sesungguhnya. Oke, setelah kita bedah masalahnya dari berbagai sisi, pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar hal seperti ini nggak terjadi lagi? Mari kita lihat solusinya. Dari analisis ini ada 2 langkah konkret yang disarankan. Pertama, perlu ada intervensi dari pemerintah pusat, yaitu Kemendagri untuk meninjau ulang aturan mainnya. Kedua, dan ini yang paling penting, tetapkan plafon atau batas atas harga yang jelas dan mengikat secara nasional untuk semua kendaraan dinas, biar gak ada lagi yang harganya di luar nalar. Pada akhirnya, ini soal pergeseran paradigma. Wibawa dan kehormatan seorang pemimpin di zaman sekarang itu nggak lagi diukur dari seberapa mewah fasilitasnya, tapi dari data-data nyata. Angka kemiskinan turun, kualitas pendidikan naik, dan kesehatan warganya terjamin. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Kasus ini mungkin terjadi di satu daerah, tapi prinsipnya berlaku di mana-mana. Coba deh, lihat anggaran di daerah Anda. Apa yang pengeluaran pemerintah itu katakan tentang siapa dan apa yang sebenarnya mereka prioritaskan?